Pengendara mengaku senang tilang etle diberlakukan. Kenapa? Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 menyambut baik instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan penghapusan tilang manual. Instruksi larangan menggelar tilang secara manual tersebut dituangkan dalam surat telegram nomor ST-2264-X-HUM titik 3.4.5.2022 pertanggal 18 Oktober 2022. Saat ini pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas hanya ditilang secara elektronik melalui kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Di Maluku, tilang ETLE baru diberlakukan pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Menurut Kompol Tommy Siahaya, PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku, saat diwawancarai tribunambon.com beberapa waktu lalu, tukang ojek dan sangat menyambut baik instruksi Kapolri itu. Pasalnya saat dilakukan tilang dengan ETLE, maka para pengendara bisa lebih berhati-hati lagi. Pengendara juga tidak perlu panik ketika diberhentikan polisi. Tak jauh berbeda dengan Dance, supir angkutan kota atau angkot yakni Ari juga mengatakan hal yang sama. Bahwa dengan sistem ETLE bisa mengurangi oknum polisi yang dinilai mencari-cari kesalahan pengendara. Lanjut, kalau tilang elektronik ini, pengendara jadi lebih tenang dan tidak perlu repot diberhentikan polisi. Sebab fakta di lapangan, biarpun kondisi surat kendaraan lengkap, tetap saja diberhentikan. Diberitakan ada 13 titik kamera ETLE yang terpasang di Kota Ambon. Di antaranya Jalan Sitanala atau Talake, Jalan Ayepati, Jalan Sultan Babullah tepatnya di perempatan Masjid Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah tepatnya di lampu merah Al-Fatah, Jalan Patimura tepatnya di depan Bank Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin atau tepatnya di Monumen Edi Susanto dan Jalan Sultan Hasanuddin tepatnya di RS Bayangkara. Kemudian di Jalan Rijali depan Polda Lama, Jalan Imam Bonjol depan toko Sinar Motor, Jalan Sultan Hairun depan kantor gubernur, Jalan Slamet Riyadi depan Polsek Sirimau, Jalan Jenderal Sudirman depan MCM dan Jalan Benteng Kapahaha depan kantor BPKB Persisi. Abang tilang secara elektronik ini yang baru berlaku pada 1 November ini gimana bang? Itu bagus atau bagus bang? Kalau menurut saya itu lebih bagus. Kenapa bang? Hanya menghindar dari adanya ini praktek-praktek ini. Gitu. Iya. Sebab kalau yang manual kadang-kadang lu tilang itu satu pasal dan bisa bikin 3 pasal. Ada yang pasal baku melawan juga ada. Ada. Iya iya. Kalau don tilang kalau kotong melawan sedikit don double pasal. Itu dari penangkut itu istilahkan pasal baku melawan. Baku melawan. Oh, jadi lebih bagus yang manual. Bagus, kayak manual ini. Langsung bayar di sana ya? Langsung bayar kan manual ini kan kalau waktu dong mau datang belangkur kan. Iya. Kalau kau tanya dong info ke seladong ke studi tuh. Iya. Iya. Kamera. Iya. Ke selan ini. Iya. Oke, siap. Kalau menurut saya. Kan sering biasa sering lewat lampu merah ya bang, kan? Iya. Tapi ketika kalau sudah pasang elektronik, itu berarti kita sudah Hati-hati. mencegah begitu. Mencegah ya. Kan daripada kan nanti peraturan kan aturan baru. Iya. Jadi kita mesti waspada lah. Oke. Ketika kita dapat tilang kan kita sudah normal jadi sudah. Nanti Iya. nanti apa yang kalau bilang kata wah pakai ini. Ini. Dia bilang pakai apa nih? ETLE. Ya itu. ETLE. Sekarang kan sudah canggih jadi kita mesti ya jaga-jaga lah. Jaga-jaga. Terus ini apakah dengan begini bagus kah? Bagaimana menurut kamu, bagus kah? Yang bagus. Menurut ini lebih bagus bang. Oh, lebih bagus ya. Kayak kan untuk punya artinya lewat begini kan itu sudah takut lah bang. Iya, takut lah. Harus waspada lah. Waspada, baru yang bersentuhan langsung dengan polisi lagi biasa. Apa ya? Lebih enak kan begini. Lebih enak Begini begini. aja begini siapa? Enak ya? Oke, siap. Tapi sudah ada sosialisasi sebelumnya dari polisi sudah ada? Belum bang. Belum. Oh, belum ya? Ya. Oke, siap. Itu kakak kasih mas Oke. perkatunya tahu bang.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.